Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Angka kemiskinan di Kota Bandung mencapai 112.500 penduduk. Jumlah ini meningkat dari angka kemiskinan tahun 2020. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Mampukah upaya-upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Jutaan orang hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga kekurangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang. Menurut data terbaru, lebih dari 700 juta orang masih hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $1,90 per hari. Tantangan ini semakin diperparah oleh krisis global seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. Di setiap sudut dunia ada cerita tentang perjuangan. Jutaan jiwa terjebak dalam jerat kemiskinan. Tentu ada kemiskinan yang disebabkan oleh faktor situasional, seperti halnya sakit secara tiba-tiba ataupun kehilangan pekerjaan. Dan yang kedua, ada kemiskinan dikarenakan sistematik, yaitu kemiskinan disebabkan oleh kesetaraan ataupun diskriminasi. Dan yang paling penting adalah kemiskinan dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berdasarkan PDB Real, pada tahun 2045 nanti, tepat saat generasi Indonesia emas, Indonesia diproyeksikan telah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 8 di dunia. Proyeksi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan berpendapatan tertinggi dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Nah, Indonesia targetnya di 2045 yang artinya adalah sekitar 20 tahun lagi. Di 2045 pendapatan per kapitanya bisa naik 3 kali lipat jadi $14.000. Bisa nggak sih kira-kira bisa mencapai 3 kali lipatnya? Nah, sebenarnya bisa nggak sih? Karena hal-hal ini sebenarnya berseberangan kalau kita melihat bahwa kemiskinan masih menjadi hal-hal yang menimpa di lingkungan masyarakat kita sekarang. Mulai dari pinjol yang menyentuh angka 6 triliun, ladang-ladang pembangunan yang menjadi ladang korupsi, ataupun lapangan pekerjaan yang makin kompetitif. Bonus demografi yang akan datang, apakah akan menjadi beban demografi